Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jumpa lagi sama saya pemirsa di YouTube channelnya Pemkot Semarang. Pemirsa yang selalu setia, terima kasih selalu menyaksikan acara Ini Usahaku. Nah, kali ini kita sudah berada di satu tempat di daerah Taman Borobudur. Ini adalah usaha dari teman saya, sahabat saya. Usahanya cukup unik. Anak muda yang tidak ada backgroundnya dengan dunia ini, tapi dia mau menjegur di bisnis yang dia kecimpungin sekarang. Nah, kita langsung aja perkenalan sama ini dia komunitas ya. Jadi satu usaha membawai banyak satu paguyuban membayari banyak usaha. Usahanya sama tapi bikin komunitas. Jadi rame-rame berusaha bareng-bareng. Oke, langsung aja kenalan. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Mas siapa? Ayo. Mas Daniel Arif Sanjaya. Oh iya. Sampean. Oh, saya. Selamat siang, saya Fadli. Saya owner dari Fadli Rencar Semarang. Sekaligus dipercayai dan diberi amanah untuk menjadi ketua dari Paguyuban Semarang Barat Rencar. Oke. Stop dulu. Nah, jangan langsung ke usahanya. Oh, iya. Sebelum kita banyak ngobrol, karena kita duduknya sudah bicara, boleh nggak saya minta izin sama pemirsa di rumah kalau kita berdua buka masker ya? Biar asik ya, biar kelihatan dong cakepnya ya. Buka ini? Kantor. Mas Fadli, Yeah. sebelum ngomong-ngomong ke bisnis, pemirsa di rumah tuh ya kasih tahu backgroundnya alumni mana gitu, mungkin mantan pacarnya siapa. Wah, Kasih mantan tahu. pacar ya. Nama lengkap lah. Nama lengkap saya Ahmad Fadli Suryono Priyanto. Saya lahir di Semarang. Saya masih muda, Mas. Wih. Saya nggak mau dibilang Hipmi tua. ya? Hipmi? Itu Hipmi nggak? Saya nggak ikut. Himpunan Pengangguran. Oh, iya. Ya, Iya. saya dari lulusan Udinus tahun 2015. Oh, Udinus juga ya? Saya juga Udinus. sama loh Udinus loh. Loh, Udinus? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Pemantapan materi. Oh. Saya sempat dapat panggilan di Oxford, Oh, sama Birmingham University, tapi Katanya ya, lulusan Akpol juga. Ya? Pangtu ospek dikeluarin Mas, ya. Oke, lah terus siapa yang pertama kali mengajak Mas Fadli ke bisnis? Ini apa usahanya apa nama? Jelasin dulu, SBR itu apa? SBR itu sebuah paguyuban, Mas. Paguyuban kita nampung rekan-rekan pengusaha rental mobil, khususnya yang domisilinya ada di Semarang Barat. Bagian barat ya? Semarang bagian barat. West Coast. Oke. Semarang mepet barat lah, ngulon sithik. Oke. Itu dari di barat itu banyak ada beberapa teman-teman pengusaha rental. Tadinya kan berdiri sendiri, terus akhirnya di tahun 2016 itu coba yuk dikumpulin, terus ternyata banyak juga. Sampai sekarang pun kita punya anggota sekitar 21 orang. Nah, itu ada di wilayah, khususnya di wilayah Semarang Barat, ada juga yang di Ngalian kan memang baratnya agak ke barat banget. Nah, Jaga perbatasan. ya, jaga perbatasan. Berbatasan Semarang itu juga masih ada juga. Ya? Oh, keluar sedikit masih ada. Masih ada. Yang penting kita ke barat aja lah. Oke, dan Mas Fadli sendiri sebelum ada SBR itu kan berdiri sendiri pastinya. Iya. Fadli Rencar. Ya. Fadli Rencar terkait di bidang jasa transportasi, sewanya mobil untuk segala jenis mode sewa apa aja bisa ya? Bisa. Kita dari pickup sampai kelasnya Alphard, terus Rubicon, kita bisa Pokoknya ada. mobil sederhana Sampai mewah. Sultan ada Ya, semua. Biasa, standar, VVIP sampai VVIP. VVIP ada semua. Oke, sebelum terbentuk SBR, otomatis kan Mas Fadli. Ya. Siapa yang ngajak? Dan apa sih bisnisnya? Nah, maksudnya kan kamu bukan anak manajemen, bukan. Bukan. Fadli jurusan TI, ya. saya Kamu nggak TI. memilih jadi programmer atau IT, web design, dan lain sebagainya.
malah tertarik? Ceritanya gini, saya tuh 2012, dari 2012 sampai 2013 saya pernah jadi supir rental. Sebelumnya ya? Sebelum saya supir iseng, rental. tapi iseng Iseng, kuliah, akeh rak mangkate, ya udahlah, saya jadi supir pocokan istilahnya. Pocokan. Dengan Jawa ya? Kita badian, supir. Setelah jadi supir, ada modal, akhirnya saya ambil mobil. Meskipun saya ambil. ya maksudnya beli. Marahin toh. Ambil baru dimarahin. Nah, saya. Bagi anak muda di zaman itu kan tahun 2011 ya. Ini kan aku sama Mas Fadli itu sama. Ya. Waktu itu aja. Enggak tuh Mas, muda saya. 99 ya. 99. 1 tahun setelah reformasi ya. Kan dulu waktu kan senang Ya. tahun memilih pekerjaan yang notabene banyak dipandang sebelah mata sama orang. Bisa Ya. ngeraisin Mas? Nggak malu? Saya sudah dari dulu memang pekerja keras. Woi. Saya nggak cuma supir Mas, dulu saya juga pernah di IO juga pernah. Pokoknya serdadu ya? Serba, Serba pokoknya- jadi duit? Ya. Oke. Pokoknya semua tak tabrak lah. Dari saya jual terus kerja jadi kru IO. Terus akhirnya jadi driver rental. Jadi driver rental dan Emang teman-teman tuh apa loh? Kerja ngono. Kan Mas Fadli itu punya panggilan akrab namanya Mas Melon. Mungkin karena dia hobi pakai celana hijau sama baju hijau, jadi dikira LPG 3 kilo. enggak, karena saya terlalu manis. Oke, kenapa kerja ngono ora? Kan banyak teman-teman juga pada gitu. Ya, yo enggak Mas, kalau di lingkupnya di teman-teman. Ini sebelum kita ngomong bisnis ya, kita Iya. bicara Ah. bisnis. Kalau di teman-teman kuliah saya sih, kalau dari teman-teman Udinus sih sebenarnya banyak juga yang dia punya usaha dalam kuliah, karena di Udinus itu kan banyak perantau-perantau khususnya dari Demak, dari Kudus, dari Brebes, Kendal. Itu dia di sini juga istilahnya usaha juga, ada yang jualan. Jadi kita saling support aja lah. Gitu, seperti itu. Kalau memandang sih, selama saya, Tapi menanggapinya gitu. kalau saya ya Kan selama, maksudnya kan dia masih masa muda dan pengen biasanya kuliah-kuliah dan Mas Fadli. Ya. Gitu. Kalau saya sih bisa membagi waktu aja, dalam arti saya waktu kerja ya udah nanti waktunya buat kerja, nanti misal teman-teman mau nongkrong kemana ya, selagi kita bisa ya. Malah justru dia lebih bangga Ah. karena nongkrong dengan uang sendiri. Iya, anak saya sudah bisa. Itulah pemirsa. Sejarah singkat Fadli Denkar. Nah, ini di segmen selanjutnya kita akan membahas kupas tuntas mengenai bisnis transportasi rental mobil yang ada di Kota Semarang. Tapi sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, itu pesan-pesannya. Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia.
pemirsa setia Ini Usahaku, kembali lagi sama saya Mas Daniel Arsanjaya di acara Ini Usahaku. Kita masuk di segmen 2. Kali ini kita akan membahas kupas tuntas bisnis rental mobil, transportasi, jasa sewa mobil segala jenis di Kota Semarang, khususnya di wilayah Semarang. Oke, Mas Fadli. Sorry ya, rada ribet ya. Ini grogi oleh bos yang satu ini tuh kayaknya dia low profile, tapi kalau gaji pegawainya pakai cek kosong nanti pegawainya isi sendiri. Itu aja. Mas, bulanan dah isiin. Amin. Mulai 2013. Ya. Buka jaringannya sih. Dari Awal mula 2013 belum punya partner tau. saya belum punya partner. Waktu itu saya kerja itu di satu rental di Hasanuddin. Saya cuma kenal orang itu, teman dekat saya. Terus Tapi dia udah mulai duluan ya? dia udah mulai duluan. Akhirnya kita juga sampai sekarang masih sering rekanan sama dia. Di 2013 saya mulai ambil mobil. 2014 maaf, 2014 saya ambil mobil di bulan Januari itu. Saya belum ada rekanan sama sekali untuk rental. Buat alas ya? Babat alas, wes Bos, pokoknya piye guys? anggere ono sing dodol mesti ana sing tuku ngono ya prinsipnya ya. Oh iya, oke. Ya carane be mobil itu penting. Dan akhirnya kenal sama teman-teman khususnya di Semarang Barat, karena rumah saya di Semarang Barat. Akhirnya Patma ya? Betul. Ini Borobudur ya, malah lebih megah ya, malah ada candi soalnya. Borobudur tak Ini salah petai satu loh. kan yang bener ya. Ya bener. Oke, terus. Kenal satu-satu itu akhirnya saya punya rekan banyak, saya sama diberikan sewa mobil. Akhirnya ya sampai sekarang Bisa di 2013 sampai 2021, 8 tahun. Ber-8 tahun Dan sudah mengalami transformasi mobil berapa kali? Mesti ganti-ganti ya. Mesti kan 2013 ya, karena permajaan saya sudah kali ya. Jadi gini, kalau usaha bisa melakukan permajaan, jadi usahanya berjalan. Nah, di 2020 2021 ada namanya pandemi COVID. ya, Di mana usaha transportasi pariwisata itu terpukul ya. sangat. Sebenarnya semua ya, cuman yang banyak merasakan efeknya karena kita itu rental mobil juga terkait dengan jasa transportasi wisata kan, Ya. kunjungan ke biasanya ada orang datang ke Semarang mau piknik kemana, Ya. sewa mobil di Mas Fadli. Aku jadi ono. Dan ini juga rental. Ibu saya. Anak gua, saya anak gua Saya. ini karena desainnya. Nah, biasanya kan karena pariwisata nggak bisa berkembang nggak bisa banyak persyaratan yang harus apa penuhi. Mas Fadli itu tetap bertahan selama 2 tahun ini terbukti. Angsuran mesti kan Wah, turun. pandemi di tahun 2020 sampai 2021 itu kita dari teman-teman pengusaha rental itu benar-benar diuji. Dalam arti bagaimana kita bisa survive untuk melewati masa-masa pandemi ini, karena wah, perih banget mas. Kita itu mulai off mobil nggak pernah jalan itu di bulan Juli itu sudah nggak bisa jalan sampai kemarin itu bulan Januari 2021 kita sempat down lagi, dan ini mudah-mudahan di 2021 ini bisa Tapi kan, baik. dengan kemudahan paling enggak seenggaknya pemerintah juga memperhatikan karena Ya. adanya di istilah sewa bagian sewa angkuran itu ada namanya relaksasi ya. Relaksasi, Itu betul. banyak nggak sih membantunya mas? Dari beberapa leasing kita memang ada yang benar-benar bisa membantu dan meringankan, dan ada beberapa leasing juga yang istilahnya spot the way lah ini.
Nah, ya aku direlaksasi, cuma nanti akhirnya di belakangnya nambah ya. Iya, nambah. Baik. Bantu ya. Ya, itu mereka kan membantu ya. sedikitnya membantu lah dari teman-teman. Itu kan tadi kita bahas ketika ini di sejak pandemi ya. Belum pandemi melanda Indonesia khususnya di Kota Semarang juga. Ini ngerasake enake. Nah, enake apa? Enaknya apa Ki? Ya usaha rental loh. Namanya usaha rental. Namanya usaha rental. Manajemennya gimana sih? Orang tuh sistemnya tuh sewa mobil itu gimana tuh? Jelasin aja lah. Maksudnya kan banyak yang tanya, Mas, aku nyileh Senin jam itu tak balik ke Selasa jam 8 sedino iso ora kan biasanya kan Ya. gitu. Ya, kan banyak yang nggak tahu. Sebenarnya kita itu gitu. kan sistemnya sewa mobilnya itu per day. Daily per hari. Per hari. Per hari. Oke. Jadi per hari. Jadi kenapa kita kirim malam? Karena kalau kita kirim jam 6 pagi itu pasti nggak cukup waktunya buat kirim. Gitu. Karena Kita- perjalanan dan lain sebagainya. Makanya kita kirim malam. Misalnya saya mau pakai Senin, Ya, kirimnya minggu malam. Minggu malam. Karena kita kalau kirim Senin pagi pasti waktu udah tidak mencukupi. Karena kita oke lah, mungkin kalau satu mobil mungkin kita kirim. Cuman kalau 10 mobil jam 6 pagi, wah, olahraga pagi. Jadi gini pemirsa. Jadi misalkan Mas Badri, Mas, aku mau pakai mobil Senin. Ya. Senin pagi. Itu yang lepas kunci ya. Oke. Oh ada, oh iya, ada yang lepas kunci, ada yang dengan pakai driver. Oke. Dan persyaratan bisa biasanya kan suka dan dukanya. Kalau sukanya kan banyak lah. Nah, sukanya banyak. Gampangannya kalau sukanya orang sewa mobil itu pasti Mas Melan tuh orderan panjang. Panjang dan bayar. Nah, itu suka. Panjang nggak Kalau bayar, dukanya waduh. apa? Dukanya Apa yang dihadapi, sering dihadapi oleh teman-teman pengusaha rental dan ada nggak sih solusinya dan bagaimana mengantisipasi? dukanya itu sebenarnya ya Mas, kalau boleh jujur, rental itu usaha yang resiko tinggi. Resiko tinggi Dengan untung yang tinggi juga apa yang Nah, untungnya sih nggak seberapa, cuman resikonya yang terlalu tinggi. ada nggak solusinya, cara mengantisipasinya seperti apa? Karena kan kita kan dibilang mengejar orderan. Ya, Karena coba kita kan akan 10 itu lengah satu. ya. Jadi dari kalau saya sebagai ketua ini banyak dibilang sama teman-teman pengusaha rental, ya, kita harus selektif dalam memilih customer. Ya customer sebenarnya customer baik itu banyak. Yang dia memang notabene benar-benar membutuhkan pinjam mobil, bukan mobil. Cuman kita harus juga selektif dalam mencari orderan. Istilahnya kita dapat cuman 50.000 aja resikonya nanti gimana kita nggak tahu. Pernah maksudnya? Ya. Oh, kalau Jadi bisa masalah di-sharing dulu. kalau Boleh masalah di-sharing nggak? gede, Boleh. ya boleh nggak apa-apa. Berpengalaman ya. Buat pengalaman Jadi aja. biar nggak semua orang tuh biar punya pola pikir, lah rental kan badina kayak, lah rental kan ini. Nah, kalian semua jangan seperti itu karena di balik orang rental itu ada orang yang nggak tidak tidur. Ya. Mas, Nah, terus isu. ini ya. Iya, Mas. Jadi saya sudah beberapa kali ya dari tahun 2014 sampai 2021 juga pernah ngalamin sendiri, beberapa kasus-kasus seperti itu, seperti gadget, lain sebagainya. Yang paling lazim kan Gadget, ada kan maksudnya itu nggak seberapa ya. karena apa ya dia ketergiur uangnya mungkin Ya, karena sebenarnya mengambilnya gimana? ngambilnya, kalau cara mengambilnya kita Apa harus wajib? ya kita terutama harus bekerja sama dengan pihak yang berwajib. Karena yang berwenang ya. Iya, karena yang berwenang, karena kita juga nggak tahu wilayahnya nanti gimana seperti itu. Cuma kalau dari yang pegang mobil itu kita datang sudah bawa surat lengkap, kita biasanya sudah
dia merasa salah karena dia bisa disebut dia di pasal itu 480. Oke pemirsa. Pembicaraan kita semakin seru karena kalau kita ngomongin rental itu 10-20 menit itu pasti kurang. Jadi kita akan lanjut ke segmen 3, tapi saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Ya pemirsa, kembali lagi sama saya Mas Daniel dan Mas Melon di segmen 3 ini. Sekaligus segmen terakhir ini kita akan bicara sedikit, sekalian nanti Pak Fadli akan memberikan petuah ucapan sebagai seorang pengusaha jasa transportasi mobil. Mas, di SBR sendiri ini selain sewa mobil ada bidang usaha apa? Jadi di SBR itu kita Sekarang paguyuban kan? Ya, paguyuban. Jadi ini Mas ceritanya, paguyuban itu di dalam paguyuban itu banyak kan dari pengusaha rental yang tadinya yang bisa disebut rental indie. Indie ya. Oke. Bukan anak senja ini. Tapi Terus akhirnya kita kumpulkan, terus di dalam organisasi itu ada arisan ada kas. Akhirnya di tahun 2000 Oh iuran ya? Iya, Semakin banyak, kasnya kok dia kok ini bukan pinjam nih, Ah. berani pinjam nggak berani simpan. akhirnya saya kebijakan sama teman-teman iya kita uang ini diolah lagi Putarkan. karena saya basicnya saya Ibu dibengke. akhirnya saya kita jualan di Pempat oke lah ya kan akhirnya sampai sekarang pun kita kan masih jual. Jadi ada banyak mobilnya. Jadi mobil dari teman-teman paguyuban SBR bisa masuk ke bengkelnya SBR. Enggak cuma dari teman-teman SBR. Oh, orang lain juga bisa? Orang lain juga Oke, bisa. istimewa. Keuntungannya nanti masuk SBR juga? Keuntungannya kita masuk di Oke, jadi ini sebuah usaha yang menurut saya menarik, di mana tidak hanya di rental, tapi anggotanya itu punya kemampuan yang bisa dipekerjakan ya. Iya. Dan juga jualan spare part cari untung, uangnya juga untungnya buat untungnya buat SBR. SBR, buat teman-teman semuanya. Jadi guys gue. Tapi ya bos. Siapa? Jadi kok gue iso teman jalan. Ya, jadi saya ya iseng-iseng aja. Dan nanti aku reson bibit nganggur loh. Orang Bisa mana saya lihat. ini ya? Itu mah ngapain? Ini uang sampai belasan juta. Gue. Orang. Sekarang ratusan ya. Ratusan. Ya, enggak Ribu lah. tapi dibagi untuk pandemi. Karena pandemi dibagi. Enggak. Oke. Tapi kita masih jalan. Oke. Sekarang. Pokoknya biasanya ini kerja itu berapa baik itu segera hilang biar kegiatan transportasi dan pariwisata itu berjalan kembali. Iya mas. Kenangan yang tidak bisa kamu lupakan ketika kamu pertama kali merintis rental. Kebanggaan lu apa? Mana ora? Kebanggaan ya. Mungkin gue mobil setting karo artis, wah terus gue iso foto apa gue piye apa lah Kalau kalau dipinjam artis itu biasa ya. banyak. Oh, oke. Kan kalau dari kepresidenan pun kalau datang ke Semarang pasti siapa? Wih, Presiden Jokowi. Jokowi aja saya Pak. Oke, jadi untuk pengawalannya ya biasanya Ya, pas Pak Pres. Oke, dan dari sendiri kabarnya juga
Semarang itu kan paguyuban rumah. Ya. Ada namanya Semarang Hebat Renka. Ya. Dan dari SBR itu gabung ke Ya, jadi Semarang Hebat itu menaungi dari beberapa paguyuban lagi. Jadi di Semarang itu nggak cuma SBR mas, ada STR, ada Sarema, BRC, Paras, itu kita di bawah satu naungan sebagai barometernya kita ada di Semarang Hebat. Renka. Semarang Hebat Renka. Rentale wong Semarang. Oke. Satu kata terakhir. Tips and trick memulai usaha transportasi atau sewa mobil. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus diperhatikan, istilahnya biar para anak-anak itu terlibat dan ojo ngomongin film aja. Nah, dari Mas Fat. Kalau saya sih ya, kalau mau usaha di bidang khususnya di rental ya, sewa mobil, kita juga harus yang pertama kita harus selektif karena karena ini memang usaha ini memang beresiko tinggi sekali seperti itu dan sesuai dengan manajemen yang baik. Memang di rental itu uang 1 juta 2 juta itu biasa. Biasa, cuman kalau kita gendong peran pasti ya, suwe lali. Kita istilahnya harus komit karena kita usaha rental itu juga nggak cuma kita dari owner ke customer, cuman kita dari owner ke owner pun kita juga saling sinergi. Yang ketiga apa ya, tetap Nah, bisa mobil lunas. Mobil lunas lah daripada mumet. Saya saja yang mumet. Oke, SBR alamat sosial media. SBR ada di IG namanya Semarang Barat Rencar, nanti bisa di-searching teman-teman itu dokumentasi teman-teman SBR ada di semua. Sekali sewa mobil dari yang terendah sampai yang tertinggi, mulai start from berapa? Kita dari rate harga 200.000 sampai 3 juta. 200.000 sampai 3 jutaan. Pakai driver, kalian duduk manis duduk di belakang, kita yang nganterkan. Karena SBR itu kayak punya slogan, meskipun orang ganteng tapi tekan bumi. Orang ngerti jalan. Orang ngerti jalan. Yang penting tekan bumi. Oke. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian semua. Terima kasih Mas Fadri sudah berbagi ilmu dengan kita tim dari Pemkot di salah satu channel YouTube Pemkot Semarang Pemkot di program ini usahaku. Semoga pembicaraan kita menginspirasi atau paling enggak dilihat. Jadi promosi terus jalan. Ya, semoga banyak orang yang sewa dari SBR. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Hasta la vista.